Halo, kembali lagi dengan Edukator Milenial. Kita akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu pembahasan soal mengenai penerbitan saham biasa tanpa nilai tarik. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penerbitan saham biasa dengan nilai tarik, sekarang kita masuk ke penerbitan saham biasa tanpa nilai tarik. Di sini ada dua poin ya. Yang pertama, saham biasa diterbitkan sesuai dengan harga jual minimal. Dan yang kedua, saham biasa diterbitkan di atas harga jual minimal. Ada dua contoh ya, ada dua contoh kondisi. Kita langsung masuk ke contoh kondisi yang pertama, yaitu saham diterbitkan sesuai dengan harga jual minimal. Contohnya di sini ada 1.000 lembar saham biasa dengan nilai yang ditetapkan sebesar Rp1.500 per lembar. Diterbitkan dengan harga sesuai dengan harga jual minimalnya. Maka jurnal yang harus dibuat adalah, coba kita cari dulu ya poin penting di soal ini, kita analisis. Ini kita tahu ada 1.000 lembar saham biasa yang terjual, kita highlight. Kemudian nilai yang ditetapkannya itu adalah Rp1.500 per lembar. Ini karena kondisinya saham diterbitkan sesuai dengan harga jual minimal, itu artinya ya nilai yang digunakan adalah nilai ini karena sama ya dengan harga jual minimalnya. Oke, maka kita langsung saja membuat jurnalnya, yaitu kas sebesar Rp1.500.000. Dari mana? Dari lembar saham yang terjual, kita kalikan dengan nilai yang ditetapkannya. 1.500 per lembar. Dan nilai ini sesuai dengan harga jual minimalnya. Ya. Maka jika kita kalikan hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian di sisi kredit ada saham biasa senilai Rp1.500.000 juga. Ya, cara menghitungnya sama. Karena kondisinya saham diterbitkan sesuai dengan harga jual minimal. Jadi jurnal yang kita buat adalah seperti ini. Kemudian kondisi kedua, saham diterbitkan di atas. Ini ada clue-nya ya, di atas. Di atas harga jual minimal. Contohnya, 1.000 lembar saham biasa dengan nilai yang ditetapkan Rp1.500 per lembar diterbitkan dengan harga Rp2.000 per lembar. Jurnal yang harus dibuat adalah, kita cari informasi pentingnya ya, kita analisis dulu nih. Berapa jumlah saham biasa yang terjual? Ada 1.000 ya. Oke, di sini kita lihat nilai yang ditetapkannya itu adalah Rp1.500 per lembar. Kemudian kita terbitkan atau kita jual dengan harga Rp2.000. Di sini ada selisih. Selisihnya yaitu sebesar Rp500 per lembar. Ya, ketika kita menjual lebih tinggi dibandingkan dengan yang sebelumnya, maka kita akan mendapatkan keuntungan dari itu. Harganya itu Rp2.000 per lembar, nilai yang ditetapkannya 1.500 per lembar. Maka jurnal yang dibuat adalah, ini agak kepotong. Sini, maaf ya, baterainya sudah mau habis. Oke, di sini kas yang kita terima adalah Rp2 juta. Angkanya dari mana? Dari lembar saham yang terjual, kita kalikan dengan berapa harga jualnya. Harga jualnya itu Rp2.000, maka jika kita kalikan dengan lembar sahamnya, hasilnya adalah Rp2 juta. Kemudian di sisi kredit ada saham biasa, nilainya Rp1.500.000. Angkanya dari mana? Lembar saham yang terjual, kita kalikan dengan nilai yang ditetapkan. Nilai yang ditetapkan itu adalah 1.500 per lembarnya. Maka jika dikalikan hasilnya adalah Rp1.500.
Rp1.500.000. Kemudian di sini ada modal disetor di sisi kredit senilai Rp500.000. Kenapa di sisi kredit? Karena harga jualnya lebih tinggi dibandingkan nilai yang ditetapkan di awal. Maka selisihnya itu adalah keuntungan bagi kita. Rp500.000 dari mana? Dari lembar sahamnya. Kita kalikan dengan selisihnya. 2.000 dikurang 1.500 itu adalah Rp500. Maka jika kita kalikan hasilnya adalah Rp500.000. Oke, di video ini saya memberikan kondisi atau contoh soalnya hanya 2 ya. Yaitu kondisi ketika saham diterbitkan sesuai dengan harga jual minimal dan kondisi ketika saham diterbitkan di atas harga jual minimal. Ini sama halnya ya, relate dengan video sebelumnya, yaitu penerbitan saham biasa dengan nilai pari. Ketika modal disetornya berada di sisi kredit, itu menggambarkan bahwa perusahaan mengalami keuntungan karena selisihnya itu adalah selisih untung. Di mana ketika kita menjual, itu harganya lebih tinggi dibandingkan ketika kita mendapatkan si saham itu sebelumnya. Begitu. Sekian ya penjelasan mengenai penerbitan saham biasa tanpa nilai pari. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Dan jika ada pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, silahkan sampaikan dengan sopan dan beretika. Sampai bertemu and see ya!